Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awdahu sabilal huda, ahmaduhu subhanahu alal arsy istawa. Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan, subhanal malikil jabbaril qahhar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Monggo saderenge sareng-sareng tabarukan maos Fatihah. Mugia barokah Fatihah niki ndadosaken ilmu ingkang manfaat dunia akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Summa ala hadrati abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa suhada wa salihin wa ahli kulli wa ashabi kulli. Summa ila hadrati Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati ahli silsilah majlis ta'limil mutahid, khususan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Imam al-Ansari, summa ila hadrati Syekh Syarif, summa ila hadrati Syekh Jawabi wa usulihim wa furuhim wa ahli silsilatihim wa ala khidina inhum. Summa ila hadrati jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya, amin. Ya. Melanjutkan bab masalah sifat wajibnya Allah. Sifat wajibnya Gusti Allah niku wonten kali dosa. Dari 20 ini dibagi 4, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, lan ma'nawiyah. Sifat nafsiyah, sifat Allah yang disebut di dalam nafsiyah dan salbiyah. Sifat nafsiyah niku bolone setunggal. Ini ku wujudnya, pertama wujud. Yang ini disebut sifat nafsiyah. Lalu kemudian sifat salbiyah niku bolone gangsal. Kita bako mukhalafatul hawadis qiyamu binafsi lan wahdaniyah. Itu kelompok sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani wonten 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basor kalam. Kemudian sifat ma'nawiyah nggih wonten 7, qadiron, muridan, aliman, hayat, sami'an, basiran, mutakalliman. Nah, yang pertama sifat nafsiyah adalah sifat yang menetap pada zatnya Allah. Yaitu selama zat itu ada, sebagaimana jirim yang membutuhkan tempat atau ruang untuk bertempat. Ya, karena sifat itu adalah wasifatu la yanfaku bizati. Ya, jadi sifat itu hakikatnya tidak bisa pisah dengan zat, sehingga wasifatu yadullu ilal mausufi, sehingga sifat itu menunjukkan kepada yang disifati, yaitu kepada zatnya. Itu sifat nafsiyah. Ya, jadi wujud Allah.
Sedangkan sifat salbiyah adalah sifat yang menolak segala hal yang tidak patut atau tidak tepat, tidak cocok bagi Allah. Itu namanya sifat salbiyah. Makanya yang disebut sifat salbiyah itu memiliki madlul, yaitu yang ditunjuk atau yang diterangkan sebagai landasan yang kuat. Dari 5 sifat salbiyah itu tidak seperti madlulnya sifat kudrat yang berkuasa dan sifat iradat yang berkehendak. Oleh karena itu Syekh Ibrahim Al-Laqani itu pernah meneruskan pembahasan tentang sifat wajib yang dimiliki oleh Allah. Beliau mengatakan fawajibun lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yusabu bil adam. Maka wajib bagi Allah sifat wujud itu wajib, ya. Sedangkan makhluk itu sifatnya adam, tidak ada. Di samping sifat wujud, Allah juga memiliki sifat qidam. Artinya qidam itu didahulu. Kalau dalil Qur'annya adalah wal awwalu wal akhiru. Nah, awalnya adalah awalun bila ibtida'in, awalnya yang tidak ada permulaan. Wa akhirun bila intihain, dan akhirnya itu tidak ada batasnya. Begitu juga Allah memiliki sifat baqo, kada baqaun la yusabu bil adami, ya. Baqo, kekalnya Allah itu yang tidak dicampuri oleh adam atau ketiadaan, yang tadi saya sebutkan. Wa akhirun bila intihain, yang tidak pernah habis itu. Lalu kita mengurai satu persatu. Allah wajib bersifat wujud, ya. Itu maksudnya adalah zat yang pasti ada, ya. Zat yang pasti ada. Nah, zat yang pasti ada itu harus memenuhi syarat, yaitu tanpa didahului ketiadaan, ya. Tadi sudah disebutkan awalun bila ibtidain, ya. Jadi adanya itu tidak ada awalnya, tidak ada atau tanpa didahului ketiadaan. Sedangkan makhluk seperti kita, adanya itu didahului ketiadaan. Dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, ya. Sehingga ketika Allah bersifat wujud, maka tentunya Allah itu pasti juga bersifat qidam, dahulu, ya. Tidak ada awal bagi wujudnya Allah, itu tidak. Dan wujudnya tentunya abadi, ya. Ketika Allah bersifat wujud dan qidam, maka Allah pasti bersifat baqo. Kenapa disebut sifat baqo? Karena kekalnya wujudnya Allah itu tidak akan pernah tiada atau tidak diawali oleh ketiadaan, ya. Jadi sebagai landasan seperti itu. Jadi sifat wajib Allah yang wajib kita ketahui bagi seorang mukallaf adalah sifat wujud. Ini menganggap bahwa wujud ini merupakan sifat, ya. Nah, ini penyikapan sikap para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu begitu moderat sekali, ya. Menurut Imam Al-Asy'ari itu wujud itu adalah ainu maujud, yaitu zatu maujud, atau wujud itu ainu zat, bukan sifat, ya. Karena sifat itu manggon atau bertempat, manggon atau bertempat kepada zatnya, itu menurut Imam Asy'ari. Menurut Imam Al-Maturidi itu wujud itu disebut kebalikannya sifat, bukan ainu zat. Nah, definisi wujud itu adalah keadaan yang menetap pada zat, ya. Selagi zat itu ada, maka sifat wujud itu tentu ada. Nah, wujud merupakan batas antara ada dan tiada, karena wujud itu tidak bisa naik ke derajat yang disebut maujud. Ini harus dipahami dulu, ya. Nah, lalu sifat yang juga wajib bagi Allah adalah sifat qidam, yang berarti dahulu. Nah, dahulunya tanpa didahului oleh ketiadaan, tidak didahului ketiadaan, itu dinamakan qidam, ya.
sehingga tidak ada satupun makhluk yang bersifat qidam, karena dahulunya itu diawali dengan ketiadaan. Nah, sedangkan Allah qidamnya itu tidak ada permulaan. Ya, wujud semua makhluk pasti didahului ketiadaan, dan tentunya karena didahului ketiadaan dan akan berakhir dengan ketiadaan juga. Ya, sedangkan sifat qidam bagi Allah itu menolak adanya ketiadaan dari awal. Ya, qidam dahulu tidak diawali dari segala sesuatu. Ya, dan tidak ada akhir atau tidak menemui ketiadaan, itu disebut baqa. Ya. Lalu sifat yang juga wajib bagi Allah adalah mukhalafatul lil hawadis, yang artinya adalah berbeda dengan sesuatu yang baru. Ya. Hawadis itu makhluk itu bersifat baru. Ya. Adapun tanda Allah bersifat mukhalafatul lil hawadis itu adalah menolak adanya persamaan Allah dengan makhluk, baik dari segi zat, sifat maupun af'al, perbuatan. Ya. Karena Allah bukan jirim, bukan jisim, bukan jauhar, bukan arad. Ya. Jisim, jirim, jisim ini mana nih jembleger. Ya. Allah tidak. Gitu. Jadi tidak boleh kita membayangkan Allah itu yang aneh-aneh, atau tidak boleh kita merasionalisasikan akal kita. Ya, tidak boleh, karena urusan Allah itu di luar akal. Ya, fauqa turil aqli, ya, di atas puncaknya akal. Nih. Tapi kadang-kadang ketika seseorang itu mulai beriman kepada Allah, gitu, ini mulai setan menggoda. Ya. Setan itu pintar menggoda, ya. Jadi jangan dikira orang semakin bertambah keyakinan, keimanannya, bebas dari godaan setan. Itu setannya juga seimbang mereka. Ya. Nah, kadang-kadang setan itu menguji kita sebagai manusia. Ya. Ya. Kadang-kadang disampaikan, hei manusia, jika Allah bukan jirim, bukan arad, bukan juz, bukan kul, maka seperti apa hakikat Allah ini? Disuruh bertanya, perasaan kita, rasa kita, akal kita itu disuruh bertanya. Padahal ketika kita harus beriman kepada Allah itu nggak boleh membuat satu pertanyaan apapun, nggak boleh. Ada 4 kalimat yang dilarang itu jumhur ulama sepakat, yaitu kaifa, kam, mata, aina. Kaifa, bagaimana Allah? Kam, berapa Allah? Mata, di mana Allah? Mata, kapan mulainya Allah itu ada? Aina, di mana Allah itu? Nah, itu semua ditolak, itu tidak boleh. Kalau kita mengatakan bagaimana Allah, Allah itu bila kaifin, tidak seperti makhluk, tidak seperti benda. Ya. Allah ya Allah, yang jauh dari sifat makhluk. Sehingga kalau Anda mengatakan bagaimana, ini akhirnya mendefinisikan seperti makhluk, itu yang tidak boleh. Makanya Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada perumpamaan Allah itu sawiun, dari segala sesuatu nggak ada yang bisa menyamai Allah. Ya. Sehingga nggak boleh kita mengatakan bagaimana itu, karena bagaimana itu sebetulnya setan berbisik di dalam hati manusia supaya menggoda. Ya. Ya. Kalau parfum itu sponsor parfum menggoda, ya. Ya. Menggoda dengan baunya, ini enggak, menggoda keimanan kita, ya. Keimanan kita, agar kita bertanya. Ya. Pertanyaan ini dibantah semua, ayat Quran jelas itu. Apa kula nyajang ini, Gusti Allah itu gak kiok-kiok, katanya ndak kiok itu ndak seperti ini, seperti itu, nggak seperti itu, nggak boleh. Kemudian kam, berapa Allah? Allah itu tidak berbilang. Coba dilihat surat Al-Ikhlas ayat pertama nih, kul huwallahu ahad. Ya, sampaikan wahai Muhammad, wallah, sesungguhnya Allah itu ahadun, esa. Esa ini beda dengan ahad, dengan wahid itu beda. Ahad itu satu yang tidak berbilang, ya. Satu tunggal betul itu, yang tidak ada yang lain. Sedangkan wahid itu satu menunjukkan ada bilangan lain, seperti contoh wahidil qahar, ya. Jadi pemesannya Gusti Allah ini setunggal. Misalnya qahar itu dipaksa,
jenengan dipaksa sakit, sakit itu ada pasangannya, itu sakit ada sehat, ya. Dikohar jadi wong fakir, fakir itu juga pasangannya orang kaya itu, makanya. Nah ini, sedangkan ahad itu esa yang tidak ada duanya, tidak ada bilangan berikutnya, ya satu-satunya Allah, titik, sudah. Hanya Al-Quran surat Al-Ikhlas mengatakan kul huwallahu ahad, bukan kul huwallahu wahid, tidak gitu. Ya. Ini menjadi landasan. Setan berbisik itu kan, kaifa kamata, kapan mulainya Allah itu ada gitu. Tidak boleh kita ngomong seperti tadi sudah saya katakan, karena Allah itu tidak ada permulaannya, awalun bila ibtidain, ya, sehingga ditolak itu. Aina, di mana Allah itu? Kalau mengatakan di mana itu menunjukkan satu tempat. Nah ini yang bahaya, itu kan tidak boleh. Semua jumhur ulama itu tidak boleh kita bertanya tentang Allah. Nah setan itu selalu menggoda kita, ya. Ketika kita meyakini tentang Allah itu mengatakan, iya ya, di mana Gusti Allah itu sekarang? Nah ini akan membatalkan, menggugurkan keimanan kita, karena Allah itu tidak seperti makhluk, tidak bertempat. Karena Allah itu tidak membutuhkan apapun. Allah itu memiliki sifat istighna, maha kaya. Kaya itu tidak butuh apa-apa, hatta tempat sekalipun tidak butuh, ya. Itu Allah, ya. Sehingga makanya dalil qiyamuhu binafsihi, mana qiyamuhu binafsihi, karena tidak butuh yang lain. Allah itu qiyamuhu binafsihi, bertempat kepada zatnya sendiri. Yang dimaksud bertempat kepada zatnya sendiri itu dalilnya qiyamuhu binafsihi itu. Dalil qiyamuhu binafsihi adalah innallaha la ghaniyun anil alamin. Sebenarnya Gusti Allah itu la ghaniyun, yakti semuge, tidak butuh apapun, hatta tempat sekalipun, anil alamina, atau sanging alam kabeh, ndak podo, jauh dari itu. Makanya sebagai landasan ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, beliau pernah menyampaikan, ya, laisa lahu makanun wala zamanun fa khalaqa makana waz zamana. Allah itu tidak bertempat, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Akan tetapi Allah buktinya juga menciptakan tempat. Ada tempat di bawah, di atas, ada di bumi, di langit, dan seterusnya. Allah juga menciptakan waktu, ada siang, ada malam. Allah juga menciptakan ruang, ada di dalam, di luar. Tapi Allah sendiri tidak butuh itu semua. Ini sebagai landasan, sehingga setan menggelitik itu bisa ditolak itu. Jadi tidak boleh kadang-kadang mengatakan kalau memang Allah itu bukan jirim, bukan arad, bukan juz, bukan kul, bukan jisim, maka apa hakikat daripada Allah itu? Nah ini diajarkan, para arifin mengatakan kalau ada dalam hati kita karena digoda oleh setan itu, maka jawaban yang tepat adalah hei mal'un, setan yang dilaknat, tidakkah kau belum tahu bahwa la ya'lamullah illallah, ya, tidak ada yang mengetahui Allah siapapun kecuali Allah itu sendiri. Nah, ini memberikan satu bukti kemahasucian Allah, karena Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Dia maha mendengar lagi maha melihat, ya. Coba dilanjut lagi, wahai setan penggoda manusia, tidak kau tahu dan mengambil pelajaran dari ruh yang ada di dalam dirimu? Apakah kau tahu seperti apa bentuknya ruh, apa warnanya, di mana tempatnya, menghadap kemana, menghadap ke atas atau ke bawah? Itu tidak pernah kau tahu. Padahal ruh itu adalah sesuatu yang baru diciptakan oleh Allah. Bagaimana kau memahami, bisa tahu tentang hakikat zat yang qadim, yang dahulu, sementara engkau tidak mengetahui tentang rohmu sendiri? Makanya ketika Al-Quran mengatakan tentang ruh, yas'alunnaka 'anir ruh kulli ruh min amri rabbi. Kalau barang siapa yang bertanya tentang ruh, maka sampaikan bahwa ruh itu urusanku, kata Allah.
Jadi kewajiban kita hanya meyakini dengan pasti bahwa Allah itu wajib wujudnya, ya. Apa buktinya wujudnya Allah itu? Dalilnya Quran itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah itu menciptakan 7 langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya langit dan bumi. Siapapun, manusia, ya setane, ya iblise, ya malaikate, ya hayawan dan lain-lain. Semuanya, surga neraka itu semua adalah bukti bahwa Allah itu ada, bukti bahwa Allah itu wujud. Jadi kita tidak perlu berpikir yang aneh-aneh. Makanya Rasulullah SAW pernah menegur salah satu sahabat itu. Ketika sahabat itu menyendiri, ngelamun ya, membayangkan yang tidak masuk di akal, membayangkan tentang zatnya Allah. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu? Saya memikirkan tentang Allah. Dilarang oleh Rasulullah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan kau pikirlah tentang makhluk ciptaan Allah saja. Jangan kau berpikir tentang zatnya Allah. Sebab Allah itu tidak bisa dipikir, tapi itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para arifin itu mengatakan mereka mengenal kepada Allah itu karena mengenal itu bukan karena dirinya, bukan karena akal manusia, tapi karena itu hidayah daripada Allah. Kata Zunnun al-Misri mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Allah, mengetahui tentang Allah itu bi rabbi, karena Allah itu sendiri yang menunjukkan itu. Nah ini, jadi tugas kita meyakini bahwa tidak perlu terlalu banyak kita memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Ya. Seperti kita meyakini, kita tahu, kita yakin kita ada ruh gitu. Ya. Kita hidup itu bisa bernapas itu karena ada ruh. Pertanyaan kita dibalik, tahukah kita ruh diri kita sendiri? Seperti apa bentuknya? Itu cukup kita meyakini keberadaan ruh, tidak harus kita mengetahui bentuknya bagaimana, karena ini tidak berbentuk, ya, beda dengan makhluknya. Maka sifat qiyaumu binafsihi, berdiri sendiri, itu adalah menolak dari segala sifat butuh kepada yang lain, atau menolak dari sifat kepada sesuatu yang menciptakan, karena Allah itu tidak diciptakan, ya. Ini qiyamu binafsi. Yang terakhir adalah sifat wahdaniyah. Ini berbicara sifat nafsiyah dan salbiyah. Yang terakhir adalah salbiyah, boleh digangsalkan 5. Idam baqo muhalafatul lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu menolak bilangan di dalam zat sifat af'al. Maka nilai berbicara wahdaniyah itu wonten wahdaniyah fi sifat, wahdaniyah fil af'al, lan wahdaniyah fi zat. Siji sifate, siji zate, siji penggaweane. Apa yang dimaksud seperti itu wahdaniyah zat? Siji zate, siji sifate, siji penggaweane. Nah, sifat wahdaniyah ini tidak boleh diartikan wahdaniyah itu wahdaniyah wahdatul zat, bukan, ya. Ini golongan ini kafir kafir hululiyah yang menyatakan Allah menyatu dengan makhluk itu. Nah, keyakinan seperti itu hukumnya kafir, tidak boleh. Arti wahdaniyah di dalam ilmu tauhid adalah menafikan al-kummum ali khamsah, yaitu menafikan bilangan 5. Nama mawon wahdaniyah zat, wahdaniyah sifat, wahdaniyah af'al. Wahdaniyah zat berarti meniadakan bahasa ini sing bahasa gampang ini, sepi kam muttasil lan sepi kam munfasil. Zatnya Allah itu tidak tersusun atau tidak terbentuk karena bertemunya sesuatu. Nih, contoh kula ini bahasa akal sederhana. Kula ini satu, saya satu. Tapi satunya itu karena ada
pertemuan dari beberapa unsur, mulai kulit, bulu ya, bulu, kulit, balung, sumsum, gaji, getih, otot, ada 7 lapis. Muncul saya satu itu karena bertemunya unsur-unsur yang disebutkan tadi. Nah, sedangkan wahdaniyat zat di sini adalah kam muttasil, tidak karena hitungan ketemu seperti tadi. Artinya zatnya Allah tidak tersusun seperti makhluknya. Masih waktu wungkulnya jadi tirosito nih. Sampeyan sigar nih ono apa coklat ireng nggih. Tadi berapa lapis di situ. Allah mohal itu. Jadi sepi kam mutasil, sepi kam munfasil, lan ora hitungan pisah. Tidak ada makhluk lain yang menyerupai Allah, enggak ada ya. Wahdaniyah sifat juga sama, meniadakan atau sepi, meniadakan kam mutasil, meniadakan kam munfasil. Tadi pinten zat loro, wahdaniyah zat loro, wahdaniyah sifat loro papat nih. Nah, wahdaniyah afal 1 napa? Menafikan kam munfasil ya, atau meniadakan meniadakan hitungan pisah. Artinya afalnya, penggaweane Gusti Allah niki mohal kalau terpisah kepada zatnya Allah nggih. Jadi Gusti Allah niku mulai gawe langit bumi saisine, swarga neraka, malaikat, setan, manusa kuwabe niki itu mesti ketemu nang zatnya Allah, tidak mungkin terpisah kepada zatnya Allah. Ini maknanya wahdaniyah afal. Nah, ini sebagai rujukan. Ini sifat nafsiyah salbiyah. Lalu berikutnya yang ketiga dari sifat 20 kan dibagi 4 nih, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Nah, yang ketiga sifat ma'ani. Sifat setelah kita membahas dari sifat nafsiyah, salbiyah, ini untuk pemahaman secara hak ya, tidak dengan bahasa taklid. Orang bertauhid atau orang berakidah itu tidak boleh taklid ya. Harus punya keyakinan yang sesungguhnya. Nah, setelah kita tadi secara garis besarnya kita membahas nafsiyah salbiyah, dibeber kuatan nih. Makanya ada secara pemahaman tauhid itu ada secara ijmali, secara global, ada secara tafsili, secara rinci. Nah, sedangkan secara rinci ini itu fardu kifayah karena ada beberapa orang yang memang tidak bisa akalnya itu mengikuti seperti itu. Ini ilmu jero jadi ngomong ini. Nah, pembahasan yang ketiga adalah sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani itu? Sifat ma'ani adalah sifat yang wujud yang ada sehingga jika dibukakan hijab maka sifat-sifat itu tidak akan bisa dilihat ataupun didengar. Seperti apa? Sifat ma'ani ini wow. Apa? Qudrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Ya, ada 7. Ya, Allah adalah zat, bukan sifat menempati zat. Ya, ini sifat ma'ani. Butuh misalnya sifat kudrat, Allah berkuasa di dalam menciptakan atau meniadakan, itu Allah. Ya. Allah itu yang memiliki sifat kudrat, kuwasa. Niku kuwasa ini karena kuwasa di dalam menciptakan atau meniadakan. Coba dilihat surat Al-Maidah ayat 40. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Setune Gusti Allah iku ing atase saben suci-suci iku qadirun, iku zat kang kuwasa. Itu Allah berkuasa. Ya, di samping Allah sifat kudrat, Allah juga bersifat iradat. Artinya iradat itu berkehendak. Di mana kehendak Allah itu berbeda dengan amr atau perintah, ilmu dan ridho. Nah, ini kadang-kadang dibenturkan di sini, Pak. Pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memberikan dalil Quran surat Al-Hud 107. Inna rabbaka fa'al lima yurid. Agawe sapa Allah maring barang kang sak kersane Allah, sekehendak Allah sendiri ya. Sehingga
Allah bersifat kudrat, ya, maknanya adalah kudrat bagi Allah itu adalah Allah berkuasa dan berkekuatan untuk menciptakan dan meniadakan sesuatu yang ada. Oleh karena itu kita sebagai seorang mukmin wajib mengetahui wilayah sifat kudrat Allah di dalam menciptakan dan meniadakan, ya. Nah, ini buatan kena ya kenapa mamang kudu yakin. Lalu juga Allah bersifat iradat, berkehendak. Iradat bagi Allah adalah sifat yang menetap pada zatnya, yang memudahkan, memastikan hal yang boleh, ya. Wonten diarani mungkin sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak ada. Mungkin nanti itu disebut monggone para arifin dibagi, Pak. Jadi sifat napa ngarani sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, khayal sama basar kalam, ya. Niki wonten dari sifat ma'ani niku wonten 6 sifat yang berdimensi ta'aluk. Ta'aluk niku maknane penggawe. Ta'aluk niku wonten macam 3, ana ta'aluk taksir, ta'aluk dhalalah, ta'aluk ingkisab, ya. Ta'aluk taksir penggawe sing ngelabeti segabehane mungkin. Penggawe sing ngelabeti napa niku? Labeti napa? Bekas tilak, ya. Tilak. Ngerti ya? Tilak. Jadi sifat kudrat iradat itu ta'aluk taksir, ya. Jadi penggawe sing wonten labeti, ada jejak, ada bekas, atau ada dampak pengaruh terhadap sesuatu yang bersifat mungkin, segala kemungkinan. Jadi ta'aluk. Nah, sifat kuasa iradat berkehendak. Allah berkuasa dan berkehendak. Niki ta'aluk tasir. Penggawe sing ana labeti. Apa buktine kuasa dan kehendaknya Allah nih? Nah, niki kena didelok. Misalnya Gusti Allah buktine gawe langit bumi sae sini. Nah, bukti diwujudno karo Gusti Allah. Sesuatu mungkin adam juga mungkin wujud. Artinya mungkin wujud bisa menjadi mungkin adam, atau sebaliknya mungkin adam bisa menjadi mungkin wujud. Niku kehendake Gusti Allah. Makanya kita harus hati-hati. Ojo sampai lek ono sewu, ono wong sing dalil ngawur nih. Kadang-kadang Gusti Allah niku berkehendak seseorang itu menjadi kafir, tapi kafir itu bukan perintah Gusti Allah, bahkan kafir itu larangan bagi Allah. Nah, ini sehingga kalau kita mendefinisikan antara hubungan tentang sifat kudrat, perintah lan ridhoni Gusti Allah, napa sing dimaksud? Lek sifat kudrat itu Allah berkuasa, ya, merencanakan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, itu sifat kudrat, ya. Kudrat lan iradat sing bahasane ringkesane niku takdiri pangeran. Lek perintah Gusti Allah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, ya. Yang harus dilaksanakan, tidak boleh. Kalau melanggar maka mendapat dosa. Ridho adalah sesuatu keuntungan yang terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Niku ridho niku Gusti Allah. Quran sing dawuhe wa ridwanu minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Jadi keuntungan yang terbesar itu adalah ridho niku Gusti Allah. Nah, lalu apa hubungan kudrat iradat, kuasa lan kehendake Gusti Allah dengan perintah napa malih urusan ridho? Contohnya ngeten. Kaya imane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Imane Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu adalah beliau memang mendapatkan satu kehendak daripada Allah bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu didadekno wong beriman. Iku karepe Gusti Allah. Ya. Jadi memang kehendak dan memang salah satu perintah. Sedangkan iman itu sendiri merupakan perintah Allah. Nah, lek wis nemu loro niki Pak, insyaallah
orang-orang seperti itu atau hamba Allah seperti itu akan mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Nomor loro wonten sing benten. Ya. Yang kedua adalah karepe Gusti Allah tapi tidak diperintah oleh Allah. Contohnya nopo? Koyok kufure Abu Jahal, koyok kafire Fir'aun. Kafire Fir'aun dan kufure Abu Jahal itu sudah kehendak daripada Allah. Mulai zaman azali sing jenenge Fir'aun itu wis didadekno wong kafir karo pangeran. Tapi itu tidak diperintah, karena kafir itu tidak diperintah oleh Allah. Karena tidak diperintah oleh Allah, maka tidak akan pernah mendapatkan ridho daripada Allah. Nauzubillah min dzalik, aja sampai sing koyo ngono, Pak. Nggih. Nah, makanya lek urusan akidah keyakinan iki ndak apa-apa, maksa wajib nih, njaluk ridhone Allah nih. Lek liyane ndonga niku sapa jare pangeran. Nggih. Lho nggih, sugih waras nggih. Iku sapa jare pangeran. Ya Allah, berilah kami yang terbaik menurutmu ya Allah. Itu bagus tuh. Tapi urusan ridho ojo. Ya Allah, ridho ndak ridho napa terus panjenengan keliru nih, kudu dipaksa nang jalur ridho. Lalu yang berikutnya ada 4 definisi biar kita tahu. Tidak dikehendaki Allah tapi itu merupakan satu perintah. Contohnya imane Abu Jahal, imane Fir'aun, itu gak dikarepno karo Gusti Allah. Allah tidak berkehendak. Tapi itu diperintah. Orang beriman itu diperintah, siapapun diperintah untuk beriman. Kayak tabrakan tadi. Makanya harus dielmon ini. Yang terakhir adalah Allah tidak berkehendak dan tidak diperintah. Contohnya kufure Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Allah kufure Sayyidina Abu Bakar itu Allah tidak berkehendak dan itu memang tidak diperintah untuk menjadi orang kufur. Sehingga Sayyidina Abu Bakar itu insya Allah dan orang-orang yang lain yang makom di situ akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita dengan 4 materi yang kita sebut di wau, itu kita akan bisa menyimpulkan ojo sampai salah omong kadang-kadang nih memaknai kudrat iroda takdir nih, ada orang pesimis. Kalimat yang mungkin kadang-kadang buatan cocok. Alhamdulillah aku oleh ridhoni Gusti Allah. Apa oleh ridho apa? Aku mau oleh keuntungan menang nombok togel misalnya. Muni nombok togel muni alhamdulillah nih. Nah ini kan gak tepat pada tempatnya ini. Nah seharusnya ngomong ini ya wis alhamdulillah. Ojo muni alhamdulillah gak pantas kan. Atas izin Allah aku oleh keuntungan dari judi, tapi iku gak oleh ridhani Gusti Allah. Loh, cek ngerti. Jadi wong niki urusan wonten niku kan gak kena dipaksakan. Sehingga sifat kudrat itu tidak boleh dilandasi dengan hal-hal yang negatif. Kayak ayat Quran, ma asobaka min hasanati fa min Allah wa man asobaka min sayyiati fa min nafsi. Ini harus dilandasi seperti itu. Nah oleh karena itu monggo mengintrospeksi diri. Bulan Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Tentunya jangan sampai ono duit dalil aku wis ngene masih poso ndak poso kan apa jare pangeran. Ndak oleh ngomong ngoten yo. Ayo hati-hati nih. Sampai mungkin dikarepno ojo jangan-jangan kita itu memang Allah berkehendak kamu dijadikan orang yang pemalas untuk beribadah kepada Allah. Ngoten. Lalu wis didadekno wong pemalas padahal wong nglakoni ibadah salat, poso niki hukume wajib poso Ramadan. Kok gak gelem poso? Nah, berarti duduno ndak oleh ridhane Gusti Allah. Padahal ridhane Gusti Allah itu keuntungan yang paling tinggi. Ya. Keuntungan yang paling tinggi. Nah, apa ridhani Gusti Allah itu? Ya, ini para arifin sepakat.
Innallaha 'ala ridha fi kulli ta'atin. Sesungguhnya keridhaan Allah itu terletak di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih muga-muga kula panjenengan sedaya ditakdirno wong sing betul-betul angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan niki. Pangapunten niki mawon sebagai penutup pengaosan niki untuk sementara, mungkin mantun ba'dal riyadin kita sambung kembali. Mudah-mudahan kita masih diberi panjang umur, bisa memberikan kesehatan sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Tentunya saking kula menawi wonten salah luputi, wonten khilaf baik itu sengaja maupun boten, kula secara pribadi nyuwun sing kathah agunge pangapunten dumateng panjenengan sedaya. Wa akhiron wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.